Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Iko Sasmito, sebagai dosen visiting lecture yang kedua kali ini. Yang terhormat teman-teman semuanya yang maksudnya kelas A, B, C dari Sosiologi 2020. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi meskipun agak molor sedikit karena tadi ada mata kuliah di kelas teman-teman terkait dengan metode penelitian klasik. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat hukum. Kita nanti akan mengetahui bagaimana Pak Eko menampilkan terkait dengan pengalamannya di dunia pengacara. Apakah terkait dengan nilai-nilai yang perlu dipraktekkan, kepentingan klien dan kepentingan publik, pengaruh praktisi terhadap hukum. Maka saya tidak usah menampilkan banyak hal, langsung kepada Pak Eko untuk mengupas bagaimana pengalaman beliau dia di dunia praktisi, dan selanjutnya teman-teman sebagai mahasiswa sosiologi bisa menjadikan itu sebagai referensi dalam banyak hal, khususnya merespon tentang hukum murni. Kepada Pak Eko dipersilahkan. Ya, makasih Mas. Share screen. Saya jadikan host. Pak Eko saya jadikan host untuk bisa share screen, tapi nanti kelemahannya ketika ada mahasiswa yang masuk, minta tolong di-admit ya. Ya, apa nggak konsentrasinya nggak terpakai, nggak Apa namanya? Dimasukkan aja dulu, tak share screen-nya saya dulu. Oke, kalau begitu share screen-nya agak nanti biar teman-teman masuk dulu ya Pak Eko ya. Ya. Oke, silakan. Maksudnya nggak bolehin partisipan, jadi ayah harus jadi host. Iya, sebentar. Ayah kudu jadi host dulu biar bisa presentasiin. Kalau ayah nggak jadi host, ayah nggak bisa presentasi. Ini share screen-nya nggak bisa masuk ya? Nah ya, untuk bisa share screen itu harus menjadi host. Lah. Maksud saya gini, ya dimasukkan aja dulu, tak masukkan aja dulu nanti biar kayak kemarin itu. Betul, oke. Ya. Jadi host dulu sebentar, screen-nya saya masukkan, kemudian ditarik lagi, enggak apa-apa. Oke. Ini saya... Oke, sudah? Ya. Oh, nanti dipindahkan gitu ya? Oke. Ya, bisa juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, jadi saya teruskan yang kemarin ya. Seandainya hostnya dipindah, apakah tetap bisa presentasi? Kemarin bisa. Coba. Hostnya dipindah ke saya? Iya. Ini Mas alunnya. Di tempat saya ada di kotak saya atau di yang banyak itu juga, kemudian klik kanan itu ada make a host gitu. Oke. Ya, sudah ya, bisa masih bisa lihat. Oke, jadi adminnya ke saya. Oke, Pak Eko. Oke, ya, sip. Tapi sudah bisa dilihat ya anunya ya. Oke, sudah bisa. Oke, ngakali. Iya. Oke. Nah, ini dulu ya sebelumnya. Saya cuma melanjutkan yang kemarin ya. Jadi sebelum bicara tentang hakikat profesi hukum, kemudian bicara terkait dengan persoalan-persoalan profesi, persoalan macam-macam itu mungkin landasan tetap kemarin kita pakai 3 pendapat tadi, apa yang disebut dengan tujuan hukum, menciptakan
keadilan, ya, menciptakan kemanfaatan dan juga terkait dengan persoalan kepastian hukum yang kemudian ditindaklanjuti menjadi sebuah sistem ya untuk dijalankan di mana tiga hal ini yang menjadi perjalanan sistem itu. Pertama terkait dengan persoalan hukumnya sendiri, substansi, apakah itu menyangkut tentang isinya atau prosedurnya. Kemudian kedua menyangkut tentang prosedur, tentang struktur. Struktur ini menyangkut tentang aparatnya. Dan yang ketiga tentang budaya hukum. Budaya hukum itu adalah budaya masyarakat. Nah, kita akan bicara sekarang ini terkait dengan struktur hukum. Jadi struktur hukum ini paling mudah dipahami adalah bagaimana adanya struktur yang memastikan, yang menjamin berjalannya sebuah hukum. Nah, struktur hukum ini yang kemudian banyak di sana faktor-faktornya. Yang banyak kemudian dipahami adalah aparat hukum. Kemudian apakah kemudian juga termasuk aturannya sebenarnya, aturan-aturan prosedur-prosedur itu juga menyangkut tentang struktur. Nah, terkait dengan aparatnya, ya apa yang menjadi bagian dari struktur hukum itu ada yang disebut dengan profesi hukum. Nah, ini yang kemudian kita masuk di dalam apa yang disebut dengan profesi hukum. Artinya begini, jadi profesi hukum itu sebenarnya adalah profesi yang ditujukan untuk memastikan bahwa hukum itu berjalan dengan baik. Bahwa tujuan-tujuan hukum, fungsi-fungsi hukum, peran-peran hukum itu bisa berjalan. Ketertiban masyarakat bisa berjalan, kemudian aturan-aturan berjalan itu adalah hakikat dari apa yang disebut dengan profesi hukum. Profesi hukum di sini itu mencoba menjamin bahwa tujuan hukum itu bisa tercapai. Tentu saja hakikat ini adalah menjaga ketertiban masyarakat, menjaga hubungan masyarakat, kemudian ada yang saya sebutkan tadi, menciptakan keadilan, kemudian bagaimana ada kepastian hukum di sana, dan tentu saja ada manfaat di sana. Ini ya seperti yang disampaikan oleh Gustav. Ini terkait dengan hukum. Nah, profesi hukum, ya kalau bicara tentang profesi hukum, sebagai bagian dari struktur hukum itu tadi, fungsi menjalankan itu yang kemudian kalau kita bicara di Indonesia bentuknya banyak, gitu loh, banyak. Kalau kita lihat kemudian di dalam setiap tingkah laku kita, setiap kita keluar rumah, setiap kita kemana saja itu selalu bersentuhan dengan perilaku kita. Bagaimana kita menjaga perilaku sehingga ketertiban itu tidak menjadi sesuatu yang dilanggar. Kalau kita di Indonesia bisa kita melihat profesi hukum misalnya ada hakim. Yang paling sering dijumpai di masyarakat tentu saja adalah polisi ya. Keluar rumah ada polisi, kalau mau apa-apa ada polisi. Ya. Polisi itu juga profesi hukum, ada polisi, ada hakim. Kemudian ada jaksa, ada hakim, polisi. Kalau kita mau bikin perjanjian, kalau bikin akta, kita bikin akta otentik misalnya, itu ada notaris. Karena akta itu ada yang tidak otentik, akta bawah tangan. Nah, kemudian kalau kita mau ke pengadilan tadi ada hakim, ada panitera juga di sana. Kemudian ada, kalau kita bicara tentang tuntutan, kita ada jaksa. Jaksa itu kalau di Amerika itu pengacara yang mewakili negara, jadi pengacara negara. Kalau kita konsepnya jaksa itu ya aparat penegak hukum yang secara tegas disebutkan di sana dia adalah negara, orang pemerintah, ada undang-undangnya di sana. Kalau di Amerika itu bisa diambil dari pengacara yang difungsikan. Nah, kalau jaksa ya kita tahu melakukan penuntutan, kemudian eksekusi juga. Ada fungsi lain sebenarnya jaksa. Jaksa kalau di kita itu ada salah satu fungsinya pengacara negara juga. Ini juga bisa mewakili negara kalau melakukan tindakan-tindakan perdata, gugatan perdata ini bisa dilakukan. Jadi kalau kita bicara jaksa ya di samping dia
sebagai pengacara negara, sebagai institusi yang mewakili negara untuk melakukan penuntutan, dia juga bisa menjadi semacam pengacara negara untuk kasus-kasus perdata. Anu dua ya, beliau jaksa itu berfungsi dua ya, posisi satu sebagai jaksa kalau di Indonesia, satu Ya. sisi sebagai jaksa yang seakan-akan berhadapan dengan masyarakat, tetapi ketika negara membutuhkan dia bisa menjadi pengacaranya ya. Ya, pengacara perdata ya. Jadi kalau ada misalnya ada gugatan-gugatan karena negara dirugikan kasus-kasus perdata oleh badan hukum, oleh orang, ya jaksa ini bisa mewakili. Ya, jadi kalau fungsi dia mewakili negara tadi untuk melakukan penuntutan itu kalau terkait dengan persoalan-persoalan pidana. Sampai ke Mahkamah Konstitusi pakai jaksa. Ya, ya bisa. Bisa. Oke, lanjut Pak Eko. Kalau yang profesi hakim, ya kalau kita tahu hakim itu kan dia profesi yang yang mengadili, yang memeriksa, mengadili sebuah perkara, baik itu pidana maupun perkara perdata. Hakim ini kalau di dalam undang-undang yang baru juga bisa jadi mediator kalau itu terkait dengan mediasi di pengadilan. Nah, hakim ini macam-macam juga, hakim macam-macam juga. Tapi kalau kita bicara tentang hakim, tentu saja lembaganya ada lembaga peradilan umum di bawah Mahkamah Agung dan ada juga hakim di bawah Mahkamah Konstitusi. Ini yang terjadi di kita. Jadi fungsi hakim adalah melakukan memeriksa, mengadili, memutus perkara. Jadi memutus perkara. Kalau di kita itu hakim ini sifatnya pasif. Jadi hakim itu tidak boleh aktif. Aktif artinya dia tidak boleh mencari perkara, dia hanya menunggu kalau ada perkara itu masuk. Kalau ada sengketa itu masuk, dia menunggu. Kalau terkait dengan proses persidangan, ya tentu saja dia bisa aktif untuk bertanya. Tapi dalam konteks fungsi hakim, dia menjadi pasif karena dia tidak boleh mencari perkara, dia menunggu kalau ada sengketa itu datang. Kalau kemudian kepolisian, ya kita tahu sendiri profesi polisi ya penegak aturan. Nah, penegak aturan ini prosesnya adalah aturan-aturan terkait dengan persoalan-persoalan pidana sebenarnya, persoalan-persoalan kehidupan masyarakat. Kalau pidana itu yang terkait dengan persoalan-persoalan persoalan-persoalan apakah itu bentuknya pelanggaran atau itu bentuknya kejahatan. Fungsi dasarnya sebenarnya itu, walaupun di dalam undang-undang kepolisian kita juga ada fungsi-fungsi pembinaan dan sebagainya. Tapi kita coba batasi seperti profesi hukum kita terkait dengan persoalan-persoalan penindakan dan kejahatan dan pelanggaran. Kemudian kalau kita bicara tentang notaris, ya, notaris ini juga ada ini ya. Biasanya notaris juga walaupun tidak selalu ada yang namanya pejabat pembuat akta tanah. Kalau pejabat pembuat akta tanah ini bisa notaris itu ada juga camat biasanya. Tetapi kalau notaris ini biasanya terkait dengan perjanjian-perjanjian, akta-aktanya itu mengikat. Jadi aktanya menjadi akta autentik, akta yang kemudian tidak diragukan. Akta ini memiliki kekuatan hukum yang kuat kalau kemudian dia dikeluarkan oleh notaris. Jadi berkaitan dengan itu. Kemudian kalau kita lihat ada kemudian yang lain, misalnya ada panitera. Kalau panitera itu pengadilan terkait dengan persoalan-persoalan ya kalau bahasa umumnya ya sekretaris lah. Kalau ada kalau ada di persidangan ya dia mencatat seluruh proses persidangan dan sebagainya. Ya kemudian dia membuat atau melakukan proses-proses pencatatan itu. Kalau ada juga yang terbaru misalnya ada model-model kalau mediator, kemudian ada habilitator dan sebagainya. Itu profesi-profesi yang lain. Banyak juga profesi hukum sebenarnya. Kalau terkait dengan yang lain misalnya di perusahaan-perusahaan itu ada lawyernya dan sebagainya. Itu masuk di dalam wilayah lawyer atau advokat. Dia menjadi bagian dari corporate legal corporate ya. Ya dia walaupun fungsinya dia adalah fungsi advokat. Dan yang terakhir mungkin yang paling umum dan mungkin
yang menjadi profesi saya dan mungkin kita juga akan bahas menjadi bagian di perkuliahan ini ada advokat. Nah, advokat ini kalau bicara tentang advokat itu kalau dulu kita bicara pernah juga kita pernah dengar ada pokrol gitu ya, pokrol. Kemudian kalau di dalam masa-masa lama itu advokat atau pengacara ini harus mendapat surat dari Menteri Kehakiman, Menteri Kehakiman. Dulu kalau sekarang advokat ini masuk di dalam undang-undang baru, Undang-Undang 18 tahun 2003. Kalau sebelumnya itu advokat itu kalau zaman saya itu masih namanya pengacara praktek. Kalau pengacara praktek itu pengacara tapi wilayahnya cuma seluas wilayah provinsi. Kedudukannya ditentukan kayak notaris dulu. Notaris dulu juga begitu, kedudukannya ditentukan di mana dan mana. Advokat pengacara juga begitu. Dulu saya sempat ditaruh di Lamongan, tetapi wilayahnya se-Jawa Timur. Nah, cuma kemudian ada juga waktu itu yang disebut dengan pengacara. Jadi ada kalau yang awal-awal namanya pengacara praktek, kalau kemudian pengacara ini wilayah kerjanya se-Indonesia. Se-Indonesia SK-nya Menteri Kehakiman. Waktu itu Menteri Kehakiman. Kalau sekarang ya Menteri Hukum dan HAM ya. Kalau pengacara praktek itu SK-nya cukup Ketua Pengadilan Tinggi. Ya. Jadi kalau sekarang ada undang-undang tentang advokat, ya ini beda lagi. Kalau undang-undang advokat kita itu sudah se-Indonesia. Jadi dulu ada namanya pengacara praktek, ada konsultan hukum. Konsultan hukum ini tidak punya izin, tapi dia bisa melakukan proses-proses memberikan konsultasi. Kemudian ada macam-macam lah. Jadi kalau yang sekarang tidak ada lagi namanya konsultan hukum, namanya pengacara praktek, semua menjadi satu advokat. Karena regulasi. Regulasinya ya melalui Undang-Undang 18 tahun 2003 itu. Itu undang-undang yang muncul setelah setelah reformasi ya terkait dengan profesi advokat. Kenapa advokat ini muncul? Ya, kenapa advokat ini muncul? Walaupun sebenarnya sudah sejak dulu ya, tapi landasannya mungkin perlu saya sampaikan di sini. Kalau kita bicara terkait dengan advokat misalnya ya, atau penasihat hukum atau pendamping hukum atau apalah yang intinya itu adalah memberikan bantuan hukum, maka perlu ini ya ada dalam KUHAP ya, dalam KUHAP atau kalau kita bicara tentang hukum pidana itu ada salah satu azas hukum pidana yang intinya bahwa setiap orang itu kalau dia menjadi tersangka itu berhak diberitahu persoalan apa yang menjadi persoalan dia, sangkaan apa gitu, sangkaannya apa. Jadi mulai dari persoalan sangkaan dari apa yang dan yang kedua salah satu azasnya juga persoalan dia berhak untuk didampingi hukum, dan didampingi penasihat hukum, didampingi penasihat hukum. Nah, ini kalau dalam KUHAP kita bisa lihat pasal 54, 55, 56, 57. Bahkan kalau kita bicara tentang pasal 56 itu dalam KUHAP itu untuk mereka yang ancaman hukuman mati itu berhak didampingi oleh wajib didampingi oleh penasihat hukum. Kalau lain itu boleh misalnya yang enteng-enteng gitu yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun itu kadang-kadang seringkali kita lihat itu nggak ada penasihat hukum. Kalau kita ke pengadilan, kasus pencurian, kasus apa itu kadang-kadang dihadapi sendiri. Mereka sendiri, terdakwanya sendiri yang ada. Kalau di pemeriksaan di polisian, misalnya tersangka dia dihadapi sendiri. Kadang-kadang curanmor, pencurian-pencurian itu kan banyak mereka yang kemudian dihadapi sendiri. Tapi kalau terkait dengan sudah di pengadilan dan itu menyangkut tentang hukuman mati, ya ini dia wajib didampingi penasihat hukum. Dalam KUHAP ini kalau dilihat sejarahnya pendampingan ini dan dia berhak tahu apa yang disangkakan itu kita pernah tahun 66-an ya, 60-an itu di Amerika itu ada istilahnya kasus Miranda Rule ya. Jadi kalau dulu itu ceritanya itu Miranda ini Ernesto Miranda ini dia dituduh melakukan penculikan dan pemerkosaan. Kemudian
dia ditangkap, ya, ditangkap kemudian ya informasinya dia dipaksa untuk membuat pengakuan, dan kemudian dia dijatuhi hukuman 20 tahun. Nah, karena dia tidak terima, kemudian dia melakukan ini di Arizona ya, antara Miranda ini ya, Ernesto Miranda dengan negara Arizona, dari negara bagian Arizona, dan dijatuhi hukuman 20 tahun. Karena dia tidak terima, dia melakukan kasasi, dan Mahkamah Agung ya, Supreme Court-nya itu menyatakan, memutuskan bahwa ya proses pengakuan yang menyebabkan dia divonis 20 tahun ini tidak sah, pengakuan tidak sah, sehingga kemudian dia pengakuan ini dia tidak sah, walaupun kemudian Miranda tetap divonis 11 tahun karena menyangkut pengakuan dari ex kekasihnya ya, itu, tapi landasan untuk memutus tidak lagi kemudian pengakuan Miranda. Nah, ini yang dikenal kemudian dengan Miranda Rule. Dan Anda kalau melihat di televisi ya, di TV-TV itu ada ya, kalau ada melihat film-film polisi menangkap gitu kan, mesti Anda ditangkap, Anda berhak diam, Anda berhak didampingi pengacara, Anda dituduh melakukan tindak pidana A, B, C dan bla 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 dan sebagainya. Nah, itu menjadi bagian dari Miranda Rule. Kalau itu tidak disampaikan, maka itu menjadi bagian dari satu bagian yang bisa menyebabkan prosesnya itu nanti bisa di Amerika. Kalau di kita tetap aja sistem itu, azas itu ada, dan azas ini mulai dari proses pemeriksaan kepolisian sampai dalam ini dia berhak didampingi oleh pengacara. Tapi tidak disampaikan begitu Pak Eko ya? Kalau di Indonesia enggak. Biasanya ya kalau di kita itu biasanya masuk di surat ini Mas, surat pemeriksaan, surat sebagai tersangka itu loh ya. Iya. Surat panggilan itu bisa disebutkan ada saksi, ada tersangka, ada listnya itu, dan itu disebutkan tindak pidana apa yang dituduhkan. Itu kalau di Indonesia begitu. Jadi tetap itu ada di sana. Kalau tertangkap tangan ya, biasanya kawan-kawan bicara tentang tertangkap bahasa ya. Kalau bahasa hukum tangkap tangan ya. Tertangkap tangan ya dia kemudian tetap dikasih tahu pada saat itu Anda ini dan sebagainya itu. Tapi nggak kayak di film Amerika gitu ya, yang sangat sangat dramatis gitu. Ya karena filmnya memang harus dramatis kan, nggak dramatis kan nggak menarik gitu. Ya, ini kalau bicara tentang bantuan hukum, kenapa ini perlu? Kenapa? Ternyata undang-undang kita menyampaikan bahwa ini memang perlu. Ada juga terkait dengan BW. BW itu KUH Perdata, Burgerlijk Wetboek. Nah, ini bahasa, ini masih dipakai kita, jadi ini hukum Belanda pakai juga kita. Itu ada pasal 1792, 1795. Itu tentang pemberian kuasa. Prinsipnya kalau 1792 itu memberikan kuasa seseorang untuk mewakili seseorang untuk kepentingan. Seseorang itu diwakilkan. Kalau 1795 itu terkait dengan kuasa khusus. Kuasa khusus itu terkait dengan persoalan-persoalan apa yang dikuasakan. Jadi kalau kuasa khusus itu misalnya dia dikuasakan untuk menggugat kasus tanah, gitu ya, pemilikan tanah oleh A kepada A dan sebagainya di A, di tempat mana. Nah itu saja. Nah kalau 1792 itu istilahnya kuasa mutlak, tapi ini kemudian seringkali dipersoalkan karena kuasa mutlak ini kuasa memberikan wakil semuanya itu. Jadi ini menjadi sampai sekarang di sistem hukum kita kuasa mutlak ini hampir tidak dipakai. Yang dipakai adalah kuasa khusus kalau di pengadilan. Termasuk juga dengan HIR dan RBG ini juga mengatur tentang pemberian kuasa. Ini juga produk Belanda. Muncul tahun 1800 sekian, itu masih dipakai.
hukum acara perdata kita itu kan masih pecah-pecah ya, hukum perdata kita itu. Ya sebagian pakai HIR, kalau hukum-hukum modern biasanya kemudian ada juga yang terkait dengan ada yang masuk dalam wilayah-wilayah undang-undang tersendiri ya, atau juga ada di Perma ya, peraturan Mahkamah Agung, misalnya Perma nomor 1 2002 terkait dengan class action dan sebagainya. Itu hukum acara terkait dengan class action dari pecah-pecah tersebar, maksudnya bukan pecah-pecah, tersebar. Kalau di KUH Perdata juga ada disebutkan di sana tentang tata cara tertentu. Misalnya hukum perkawinan dan sebagainya. Kalau hukum perkawinan kita kan mengenal 2 hukum kita ya. Terus kemudian di PT-UN juga begitu. Di PT-UN Undang-Undang Nomor 586 itu juga ada. Jadi seorang pemohon atau termohon itu berhak bisa didampingi atau diwakili. Jadi konsepnya itu bisa diwakili dan didampingi. KUH Perdata juga begitu, bisa diwakili atau didampingi. Tapi kalau di KUHAP itu konsepnya didampingi. Kalau diwakili kan nanti pengacaranya, advokatnya yang jadi terdakwa ya. Nah, PT-UN. Kalau peradilan agama juga begitu, ada undang-undang terkait dengan pemberian kuasa. Peradilan militer juga ada di sana. Mahkamah Konstitusi ada juga di sana. Nah, yang agak khas ini Mahkamah Konstitusi. Kalau di peradilan-peradilan yang lain itu biasanya dia advokat itu harus ada lisensinya, harus ada surat izinnya dan sebagainya. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat, tidak harus pengacara kalau mau beracara di sana. Itu seseorang yang bisa yang memiliki kemampuan boleh untuk menggugat, mewakili, mendampingi tanpa dia menjadi advokat atau pengacara. Nah, kalau terkait dengan undang-undangnya ya tadi termasuk ada undang-undang tentang bantuan hukum. Ya, masuk ke dalam wilayah undang-undang advokat. Jadi kalau kita bicara tentang undang-undang advokat, ya, undang-undang advokat, apa sih advokat itu? Advokat itu adalah semua orang yang berposisi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian dia bersatu sebagai penegak hukum, bebas, mandiri, dan dijamin oleh hukum. Nah, ini yang jadi beberapa hal yang kadang-kadang kontroversi. Jadi penegak hukum. Jadi secara undang-undang sebenarnya advokat itu menjadi bagian dari yang sama posisinya dengan polisi atau dengan jaksa sebagai penegak hukum. Tapi fakta dalam ini ya kadang-kadang agak diabaikan. Profesi advokat ini kalau di Indonesia pengacara itu diplesetkan, advokat atau pengacara itu diplesetkan sebagai pengangguran banyak acara dari sana. Tapi kalau kita lihat di Amerika itu ada 2 profesi yang di Amerika itu yang cukup segan itu ya, itu advokat dan ini ya dan apa dokter gigi, semua pada takut pada dokter gigi di Amerika. Nah advokat ini kalau di sana ya sangat luar biasa. Banyak presiden Amerika itu awalnya juga pengacara. Michelle Obama itu juga pengacara profesinya. Siapa Hillary Clinton juga begitu. Jadi banyak juga presiden Amerika itu yang jadi advokat. Meskipun mereka tidak maksudnya tidak keluaran dari sarjana hukum ya mereka ya. Kebanyakan sarjana hukum kalau advokat. Kebanyakan ya. Iya, dia harus sarjana hukum. Di Indonesia juga harus sarjana hukum. Bahasanya bukan sarjana hukum, sarjana yang lahir dari perguruan tinggi hukum. Jadi kalau dulu kan ada toh sarjana hukum syariah SHI. Nah, dulu nggak bisa, sekarang bisa. Sekarang bisa. Ya. Karena undang-undang ini dia bisa. Wilayahnya seluruh Indonesia, jadi dia itu bebas mandiri dan dijamin hukum dan peraturan perundang-undangan. Mestinya begitu. Gitu. Ya, tapi jangan diplesetkan. Gitu. Dan sekarang coba lihat, banyak juga petinggi-petinggi kita, profesi dulu orang jaksa, orang hakim, jaksa, kemudian polisi dan sebagainya, yang pensiun ya, yang SH itu, daftarkan jadi advokat gitu. Jadi
Bahkan lebih giat mereka untuk jadi advokat kelihatannya. Ya karena jaringannya juga sudah ini. Jadi kalau kemudian polisi jadi advokat, kalau pensiun jadi advokat, kemudian atau pengacara, kemudian jaksa pensiun banyak yang jadi advokat, hakim kalau pensiun banyak yang jadi advokat. Nah, advokat jadi apa? Ya advokat jadi banyak kan begitu. Nah, advokatnya ini kemudian kalau kita lihat, nah ini tadi syaratnya gitu ya, syaratnya advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Pendidikan tinggi hukum ya kalau kita ya dimaknai sebagai sarjana hukum kan gitu. Telah mengikuti pendidikan khusus. Nah, ini biasanya profesi pendidikan khusus ini dulu enggak ada ya. Kalau dulu saya nggak pakai pendidikan tapi langsung ujian. Ujian langsung dilakukan di pengadilan tinggi waktu itu. Penyelenggaranya juga pengadilan tinggi. Nah, sekarang dia harus mengikuti pendidikan khusus advokat. Kemudian pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Ini organisasi ini dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu. Misalnya ada advokat yang ngurusi pasar modal saja. Ada advokat yang ngurusi pidana saja boleh, ada yang advokat yang ngurusi apa saja boleh lah. Walaupun sebenarnya boleh dia juga melakukan yang lain. Yang khusus-khusus itu biasanya terkait dengan pasar modal, itu khusus. Kalau terkait dengan tipikor macam-macam itu sifatnya masih umum. Masih umum. Kemudian menjalankan praktek sebelum menjalankan profesi harus disumpah, wajib disumpah. Ya ini jadi syarat wajibnya gitu. Dan ini menjadi hal yang penting pada saat kemudian terjadi banyak masalah terkait dengan perpecahan organisasi advokat. Terus advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam beberapa perkara. Bebas menjalankan tugas profesi, tidak dapat dituntut pidana perdata menjalankan profesinya. Nah, ini jangan nanti kalau advokat sudah menjadi pendampingnya mewakili terus kemudian kalah digugat karena kalah, nggak boleh. Atau dituntut karena kemudian dianggap ya karena tidak ini ya kasus pidana karena dia merahasiakan ini kliennya gitu ya, nggak boleh pidana karena itu rahasia. Berhak memperoleh informasi, data, dokumen baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain. Nah ini tadi ya terkait ini beberapa hal yang terkait dengan kode etik ya. Nah, advokat dilarang membedakan perlakuan kepada klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras. Jangan sampai kemudian advokat itu karena dia punya kecenderungan potensi ke partai A, kemudian kliennya partai B dikalahno kan gitu, tidak boleh. Atau diperlakukan dibentak-bentak dia karena dia miskin misalnya, dibentak-bentak, nah itu tidak boleh juga. Nggak boleh membedakan itu karena terkait dengan ini ya sara lah latar sosial dan budaya. Atau kalau kliennya itu orang Jawa gitu atau karena orang Sumatera atau orang Sulawesi, orang Kalimantan itu berbeda, itu juga nggak boleh. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh dari kliennya dan berhak mendapatkan pelindungan klien. Jadi surat-surat itu tidak boleh dia itu kalau terkait dengan itu. Kalau mau melakukan penyitaan ya dan itu ya harus ada surat pernyataannya, surat pernyataan dari kepolisian misalnya kalau di Tengara itu. Advokat menjaga martabat kehormatan profesi, disusun kode etik. Kode etik ini dulu dibuat oleh sebelum undang-undang ini ada, itu masing-masing
kode etiknya itu di pengadilan tinggi itu, kemudian juga oleh masing-masing organisasi advokat. Nah, kemudian undang-undang ini menugaskan ada beberapa organisasi advokat untuk membuat semacam kode etik. Dulu sebelum undang-undang ini ada, itu organisasi itu ada organisasi IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia, kemudian ada AAI, Asosiasi Advokat Indonesia, kemudian ada IBHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, kemudian ada HAPI, nah, Himpunan Advokat Indonesia, ya, SPI, Serikat Pengacara Indonesia, AKI, macam-macam. Ada juga Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, ada advokat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, macam-macam di situ. Nah, tetapi ini pada undang-undang undang-undang tahun 2003 ini memberikan tugas kepada organisasi-organisasi ini membuat semacam kode etik, menjawab kode etik. Kode etik ini yang kemudian bagi mereka untuk pertama kalinya itu. Dalam undang-undang ini juga disebut ada dibentuk organisasi tunggal terkait dengan advokat ini. Yang munculnya Peradi. Tapi Peradi ini kemudian digugat di Mahkamah Konstitusi terkait dengan organisasi tunggalnya. Jadi kemudian organisasi tunggal itu tidak hanya Peradi, kemudian muncul KAI ya. KAI ya. Advokat Indonesia itu. Terus kemudian ada juga Peradi sekarang aja sudah pecah macam-macam. Peradi itu di sini sudah ada 3. Ada peradinya Pak Oto Hasibuan, ada peradinya Pak Luhut Pangaribuan, ada peradinya Pak Gisan. Pak Gisan. Jadi, dan bisa ya, semuanya ya? Bisa semuanya. Saya masuk peradi yang lama itu, peradinya Pak Oto. Ya awalnya kan peradi itu di situ ya, itu cap itu. Dan ada juga yang ada baru juga namanya Ferrari itu, forum atau apa itu. Ya advokat juga pengacara itu. Jadi organisasi-organisasi ini boleh, tetapi kemudian untuk anggotanya tetap saja dia harus melakukan proses ini juga pendidikan. Kalau dulu juga begitu, pendidikan itu hanya Peradi, tapi sekarang itu juga di MK juga, di MK kan. Dan hasilnya kemudian adalah ya semuanya berat, tapi harus bekerjasama dengan perguruan tinggi. Terakhir kan peraturan MA itu kan begitu, harus bekerjasama dengan perguruan tinggi. Pelaksanaannya ya? Ya, pendidikannya. Pendidikan. Kalau organisasinya ya sekarang akhirnya kemudian ada kode etik masing-masing organisasi. Jadi kalau Peradi punya organisasi, punya kode etik ini dan sebagainya. Dan kode etik itu juga di sana juga ada mereka-mereka yang terkait dengan Dewan Pengawas atau bahasa lainnya, kemudian ada juga Dewan Kehormatan. Yang kemudian kalau misalnya pengacara atau advokat ini melakukan pelanggaran kode etik, dia berhak untuk mengadili dan berhak untuk mengeluarkan. Karena nama-nama ini kan sebenarnya oleh organisasi advokat kan sudah diserahkan kepada Mahkamah Agung ya, atau Menteri Kehakiman gitu ya, Menteri Hukum dan HAM ya. Sehingga profesi ini tercatat di sana. Nah, kalau seseorang kemudian ternyata dia sudah dikeluarkan tapi masih ngotot untuk menjalankan dan menamakan dirinya advokat atau pengacara, ya muncullah aturan pidana di dalam undang-undang ini. Apa itu? Ya ada pidananya. Berapa pidananya? Sekian 2 tahun gitu ya ada. Ini advokat. Ya biasanya satu hal lagi, advokat itu punya hak, namanya hak untuk mendapat honor. Jadi supaya enggak kerjanya itu juga serius, dia berhak untuk dapat honor. Dan sekarang kaya-kaya para advokat. Yang kaya, Pak. Jadi advokat itu mulai dari yang miskin, yang kaya itu banyak. Jadi yang sangat kaya juga dari situ. Ada banyak advokat yang kayak pengacara Hotman Paris, ya itu salah satu yang berhasil, yang mungkin dia banyak mendapatkan finansial dari profesi.
Tapi banyak juga kalau di Jakarta, kalau nama-nama besar, sebagian besar juga dia banyak mendapatkan finansial dari situ. Tapi ada juga pengacara-pengacara yang mungkin yang masih berjalan, ya ada yang sedang-sedang, ada yang juga ya agak kesulitan klien itu juga ada. Jadi klien siapa? Klien ya orang yang diwakili kalau kita bicara tentang klien. Orang yang didampingi atau diwakili kalau baik itu semua perkara, baik pidana, perdata maupun di luar-luar pengadilan itu bisa. Nah, ada juga bagi mereka yang kemudian tidak mampu bagaimana? Nah, kalau mereka tidak mampu itu kemudian ada undang-undang baru kita, Undang-Undang Bantuan Hukum tahun 2011. Undang-undang ini kemudian memberikan kesempatan bagi orang miskin atau kelompok miskin untuk didampingi. Jadi bantuan hukum itu diberikan kepada orang kelompok miskin, yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Biasanya lembaga bantuan hukum, banyak lembaga hukum Surabaya, lembaga bantuan hukum YLBHI, lembaga bantuan hukum macam-macam, sekarang Kosgoro, lembaga bantuan NU, kemudian ada macam-macam lah, Majelis Hukum dan HAM-nya Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi itu terkait dengan bantuan hukum. Jadi ini sifatnya cuma-cuma bagi kelompok orang miskin, baik itu kelompok maupun perorangan. Kalau kelompok gitu. Ya tujuannya undang-undang ini adalah menjamin pemenuhan hak. Jadi seseorang itu prinsipnya kan memiliki kesamaan di muka hukum. Karena dia memiliki kesamaan di muka hukum, maka dia tidak boleh kemudian karena ketiadaan sumber dayanya, karena keterbatasan sumber dayanya, kemudian dia tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Makanya kemudian bantuan hukum ini memberikan semacam jaminan bagi orang yang tidak memiliki sumber daya keuangan misalnya untuk berperkara, baik itu menyangkut perkara pidana, perdata atau yang lain. Jadi boleh gitu. Selama ini kalau Anda ke pengadilan negeri misalnya, setiap pengadilan negeri itu biasanya ada satu pos namanya pos bakum. Dan ini lembaga bantuan hukum ini bisa jadi kemudian anggarannya bisa masuk APBN. Ya tentu saja dengan cara-cara tertentu ya. Tapi kalau terkait dengan mereka yang anggarannya lembaga-lembaga itu sendiri ya boleh-boleh saja lembaga-lembaga itu sendiri. Kalau dulu saya di LBH misalnya ya anggarannya bukan dari anggaran pemerintah. Waktu itu memang belum ada undang-undang bantuan hukum. Jadi anggarannya anggaran dicari oleh teman-teman sendiri. Ada yang kemudian cari donatur, ya orang-orang pengacara-pengacara yang sukses itu. Kemudian juga ada lembaga-lembaga donor, CSR dan sebagainya. Yang intinya adalah memberikan bantuan pembiayaan terkait dengan bantuan hukum. Tapi sekarang ini kalau lembaga-lembaga ini memberikan bantuan, dia tidak boleh menarik itu, tapi dia bisa mendapatkan anggaran dari negara, APBN atau APBD, anggaran dari negara untuk melakukan aktivitasnya bagi bantuan hukum. Ya ini tadi diberikan bantuan ya. Terus, ini ya selanjutnya, ini. Selanjutnya penyelesaian sengketa. Jadi apa saja yang diberikan, ya, apa saja yang boleh yang biasanya dilakukan oleh penasihat hukum, oleh advokat, ya terkait dengan profesi itu. Terkait dengan profesi ini misalnya ada dua macam sebenarnya terkait dengan penyelesaian sengketa ini. Pertama, penyelesaian sengketa ini di dalam pengadilan. Di dalam pengadilan. Anda kalau bisa lihat itu ada peradilan umum di bawah Mahkamah Agung itu ada peradilan umum ya pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu ya. Kemudian ada PT-UN termasuk PTT-UN. Kemudian ada peradilan militer, agama, Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Lain-lain ini pengadilan mungkin juga muncul di sana ada
namanya pengadilan apa ya, tipikor misalnya gitu, tindak pidana korupsi dan sebagainya. Walaupun dia masuk dalam peradilan umum, tapi ini ada undang-undangan tersendiri dengan tipikor. Kemudian ada peradilan industrial ya, hubungan industrial itu terkait dengan kerjaan, tentang perikanan dan sebagainya. Terus kemudian ada, Mas sampai jam berapa Mas? Ini saya kalau ngomong terus. Sampai jam berapa saya? Ini nanti sampai jam bisa mengantarkan mungkin sampai jam 1 atau setengah 1 boleh, sesuai dengan Pak Iko aja. Oh gitu ya? Iya. Oh ya. Yang pasti waktunya 2 jam. Ya, Jadi setengah 2 selesai. Apakah Pak Iko membagi-bagi kemudian dialog, kemudian menanyakan semuanya, monggo. Ya. Ya kalau nggak ada dialog nggak enak. Iya, apalagi ini kan hubungannya dengan praktek, pengalaman di praktek itu kan menarik, baik di ketika menjadi advokat atau di LBH tadi. Ya nanti lebih banyak ditanyakan saja, karena saya kalau ditanyakan itu muncul gitu, ingat gitu kan. Kalau di sini kadang-kadang sifatnya masih agak normatif. Ya. Betul. Jadi kalau di luar pengadilan saya lanjutkan, kita mengenal apa yang disebut dengan alternatif dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa. Ini umum juga. Gitu. Yaitu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang mengurangi campur tangan negara. Jadi peradilan ini iso ojo melu-melu kan begitu. Mengutamakan cara kooperatif sesuai pilihan, inisiatif, kemampuan para pihak. Ini inisiatif dari kemampuan para pihak, kemauan para pihak sendiri sebagai wujud peran serta masyarakat. Bentuknya macam-macam. Ada negosiasi, ada mediasi, konsiliasi, arbitrasi, ad hoc atau nasional internasional. Kenapa ini menjadi pilihan? Ini salah satu pilihan yang di luar ini. Karena biasanya kalau dulu, saya nggak tahu sekarang, atau mungkin sekarang juga begitu. Pengadilan ini syarat beban. Jadi yang mau mengajukan ke pengadilan ini banyak sekali. Kalau sekarang dengan pandemi ini mungkin masih ada pengadilan yang kemudian dilakukan secara daring ya, secara ini ya, pakai Zoom itu dilakukan sekarang. Tapi dulu kan enggak. Prinsip itu sebenarnya agak sulit juga. Kalau secara daring ya, kemarin saya ada diskusi dengan kawan-kawan dari Komisi Yudisial. Ya, karena dia ngawasi, salah satu tugasnya adalah ngawasi perilaku hakim ya. Ya bilang ternyata daring ini juga ada kelemahannya. Ya dia bilang banyak kemudian proses-proses yang masyarakat tidak tahu kan. Hanya orang yang berperkara. Padahal sebenarnya pengadilan itu kan sifatnya terbuka untuk umum. Kemudian ada juga keluhan-keluhan, akhirnya juga para pihak itu main sendiri-sendiri dan sebagainya. Itu kemarin saya sempat diskusi sama kawan-kawan. Yang kemudian juga kalau dilihat di pengadilan misalnya, kalau Anda jadwalnya jam 9 gitu, ini umum dulu ya. Itu biasanya kadang-kadang nasib baik itu ya jam 10, jam 9 ya bisa sidang. Tapi kalau nasib yang lagi agak nggak terlalu baik itu ya mungkin jadwalnya jam 9 nanti sidangnya jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Makanya kadang-kadang guyonnya kawan-kawan itu dulu kalau di pengacara kalau antri di pengadilan negeri itu ya BBO, buang-buang umur. Jadi di situ aja ngenteni apa? Itu karena apa, Pak Iko? Ya salah satunya karena beban ini perkaranya, beban yang banyak. Kemudian juga mungkin persoalan teknis ada salah satu belum hadir dan sebagainya. Tapi ya saya husnudon aja karena beban terlalu banyak sehingga kemudian mestinya sidang itu kan nggak bisa dibatasi ya. Kalau misalnya saksinya itu misalnya ya bisa saja saksinya diagendakan 5 kemudian kalau selesai semua ya jadi berapa jam kan begitu ya. Tapi kalau kemudian satu saksi saja kemudian ternyata saksinya banyak menyimpan informasi kesaksian kan agendanya mestinya cuma 1 jam itu dia bisa 2 jam bisa 3 jam
kan begitu Iya. kebutuhannya. Makanya itu bisa molor dan sebagainya. Banyaklah faktor sebenarnya untuk itu. Kemudian ini alasan mengapa dia sering juga pakai di luar peradilan. Prosedur dan proses acara agak rumit dan birokratis. Sekarang sudah mulai bagus artinya birokrasi juga. Kalau dulu itu bayar ya di pengadilan, sekarang enggak, bayar di bank. Jadi mengantisipasi kalau dulu bayar misalnya ya kelebihan susu ini kadang-kadang ya gak dicukup kan gitu, gak diambil, rumit karena harus lewat A, B, C, D. Nah sekarang sudah banyak perubahan di peradilan ini yang menyebabkan kemudian birokrasinya terpangkas, kemudian lebih sederhana. Terus kemudian alasannya peradilan bertingkat-tingkat. Tingkat-tingkat itu kalau Anda lihat misalnya di pengadilan umum aja. Kalau sudah selesai di pengadilan negeri, ya jangan berharap kemudian selesai. Karena kalau salah satu pihak bisa melakukan banding, bisa kemudian masuk pengadilan tinggi. Kalau sudah di pengadilan tinggi diputus, ya sudah. Bisa lagi kemudian masuk ke kasasi, ke Mahkamah Agung. Pengadilan bertingkat-tingkat. Jadi ya belum tentu kalau sudah menang di pengadilan negeri, pengadilan tinggi bisa, pengadilan di MA bisa. Enggak. Di samping itu kalau kita lihat hukum acara kita, hukum acara pidana maupun perdata, itu ada upaya hukum luar biasa, namanya upaya hukum luar biasa. Kalau upaya hukum biasa kan ya banding kasasi. Kalau upaya hukum luar biasa itu ya ada yang namanya peninjauan kembali, bisa menang tapi peninjauan kembali bisa kalah lagi gitu. Kemudian waktu berperkara lama ya macam-macam, walaupun sekarang sudah ada pembatasan, tapi kalau pembatasan itu kadang-kadang ya sedikit-sedikit ya lumayan lah. Kalau pidana jelas pembatasannya di KUHP itu, kalau di polisi berapa, kejaksaan berapa. Terus biaya perkara mahal. Biaya perkara mahal itu kalau di pengadilannya nggak mahal. Kalau Anda lihat di putusan-putusan itu, baik putusan pidana perdata itu membebankan, salah satu putusan membebankan biaya perkara kepada penggugat atau tergugat atau terdakwa gitu. Dan besarannya nggak banyak, apalagi pidana itu kali cuma 10.000 gitu. Tapi biaya mahal kan riwa-riwinya macam-macam. Terus nyewa advokatnya itu yang biaya mahal. Terus memposisikan para pihak saling bermusuhan, jadi berhadapan gitu, pengkerengan gitu ya, syarat ya musuh-musuhan lah, sama tetangga, kadang-kadang sama keluarga, waris macam-macam gitu. Sidang terbuka untuk umum ini juga salah satu. Nah, kalau menyangkut dengan persoalan-persoalan ini kan misalnya perdata perdata ya, kadang-kadang orang kan juga malu kan. Urusan warisan dibawa ke pengadilan, banyak orang tahu kan gitu, jadi malu. Ini terbuka untuk umum. Pengetahuan keahlian hukum pada umumnya generalis. Hakim itu biasanya kalau hakim yang diam itu ya umum gitu ya, dia yang menguasai pidana, menguasai perdata. Walaupun di Mahkamah Agung sekarang sudah ada kamar masing-masing ya. Ada kamar pidana siapa, kamar perdata itu siapa, kamar pun itu siapa, ada divisi-divisi lah semacam itu ya, bahasanya kamar. Terus kemudian ada hakim perikanan siapa, hakim agung, hakim tipikor siapa, tindak pidana korupsi. Ada kawan kita yang kalau saya dulu di Al-Bala Office ya, sekarang 2 orang ini jadi hakim di Mahkamah Agung, hakim tipikor. Ya. Jadi 2 kantor kita ini menyumbangkan 2 orang untuk jadi hakim di Mahkamah Agung. Satu kantor 2 hakim Mahkamah Agung. Ya. Jadi ada Pak Ansori itu sebelum jadi hakim di sana itu pernah jadi KPU sama jadi hakim tinggi di mana, di Palu. Ya betul. Kalau satunya Pak Agus Yunianto. Yunianto ya. KPU Lumajang. Zamannya Pak Agus, zamannya Pak Sampean, Pak. Iya. Zaman sampean itu Pak Agus Yunianto itu
Itu sebelumnya jadi pengadilan hakim pengadilan tipikor di Surabaya, sekarang di Mahkamah Agung. Jadi ya lumayan lah kantor kita bisa menyumbangkan 2 tenaganya itu. Kalau yang dari Pamekasan itu belum Hakim Agung ya itu? Yang Siapa? Pamekasan, Mas siapa itu? KPU Pamekasan? Ramli, bukan? Bukan Ramlinya, si Agus juga kelihatannya namanya. Oh, bukan. Enggak. Yang saya nggak tahu ya, yang itu ya. Yang saya tahu hakim itu ya. Tipikor. Oke. Yang kemudian ya dan macam-macam banyak ya alasan seperti itu. Terus kemudian terkait dengan ini, dengan karakteristik. Jadi kalau bicara tentang ADR, alternatif atau di luar pengadilan, bahasa kasarnya di luar pengadilan aja, itu dilakukan berdasarkan kehendak bersama, progres negosiasi musyawarah dilangsungkan antar para pihak. Kalau mediasi, konsiliasi merupakan varian negosiasi, tetapi difasilitasi pihak ketiga. Pihak yang bersengketa memiliki keyakinan bahwa mediator memiliki visi pengetahuan yang sama. Negosiasi atau musyawarah. Saya pernah punya pengalaman itu dulu kasus lingkungan hidup ya sebelum masuk persoalan ini. Jadi kalau lingkungan hidup itu dulu kalau suka senengnya itu pakai negosiasi sama mediasi. Kalau pakai pengadilan itu sudah lama, prosedurnya berbelit waktu itu dan juga terkait dengan ini bukti-bukti. Karena bukti-bukti itu harus ada bukti laboratorium. Kemudian yang kelemahan mendasar dari masyarakat kasus lingkungan itu kan kebanyakan mereka tidak punya akses informasi ya, akses sumber daya untuk cari bukti ya. Bagaimana kemudian misalnya ada pencemaran air. Ada pencemaran air itu bagaimana masyarakat menilai bahwa pencemaran air itu sudah diandang ambang batas BUD dan COD-nya. Nah, kan nggak tahu dan itu kan harus dilaporkan untuk diteliti kan gitu, untuk diteliti. Misalnya kalau ada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan di Surabaya, kemudian ada laboratorium. Padahal laboratorium kayak gitu itu dulu butuh biaya lumayan. Ya masyarakat nggak butuh biaya, sehingga suka mediasi atau negosiasi. Atau kadang-kadang masyarakat juga curiga, zaman segitu ya sebelum reformasi itu semuanya pada curiga pada negara, karena negara seringkali kemudian tidak objektif itu terhadap masyarakat. Ada kasus misalnya dulu itu kalau di Surabaya di wilayah timur itu perbatasan Surabaya Sidoarjo yaitu ada Tambak Oso ya, ada Tambak Oso atau itu kalau wilayah Sidoarjo, kalau sebelahnya itu ada namanya Tambak Kelangri ya, Gunung Anyar. Itu di sana itu para petambak itu. Jadi profesinya tambak. Nah, karena di situ ada kali gitu dan kali ini jurusannya itu Sier gitu loh. Surabaya Industri Estate ya, yang pusat ini ya, pusat industri Surabaya di Sier Rungkut itu. Nah, Rungkut itu yang kemudian ternyata dianggap dia mencemari lingkungan sehingga banyak bandeng-bandeng yang mati, petambak-petambak itu banyak yang kemudian tidak berhasil. Nah, ini kasus itu. Jadi pencemaran air. Jadi air itu pengolahan limbah di Sier itu dia punya pengolahan limbah yang terpadu, yang semuanya itu bisa buang di situ, tetapi pengolahannya kurang bagus sehingga kemudian airnya lewat sungai itu mencemari tambak-tambak masyarakat. Masyarakat kemudian ya melakukan tuntutan ya, demo dan sebagainya. Dikasih ada kesepakatan waktu itu. Kesepakatannya sederhana, bahwa masyarakat kemudian kalau dilihat di kali itu, kali Tambak Oso itu ada ikan yang munggut. Tahu ikan munggut ya? Ikan yang munggut itu ikan yang di permukaan mangap-mangap itu ya. Karena itu kalau bicara tentang konteks kimianya kan di dalam ada persoalan kimia, kemudian ada oksigen yang kadang-kadang tidak bagus sehingga dia cari oksigen yang ke atas kan begitu ya. Kalau orang Jawa bilang iwak itu nyepek itu kan sebenarnya mencari oksigen di atas. Nah, itu kemudian salah satu indikasi bahwa terjadi pencemaran. Ini keberhasilan masyarakat dulu mencantumkan salah satu indikasi kalau terjadi pencemaran kalau ada ikan yang kemudian di permukaan itu, sehingga kemudian pihak Sier harus memperbaiki lingkungan. Di samping kemudian juga pihak Sier ini juga memberikan CSR kepada masyarakat, ada
bagi mesin jahit dan sebagainya. Itu salah satu bentuk keberhasilan negosiasi masyarakat lingkungan dengan ini ya, dengan share waktu itu. Terus kemudian ada juga mediasi-mediasi, pernah ada mediasi di beberapa kasus di Jawa Tengah misalnya. Tapi ini bukan kasus saya, di kawan-kawan juga terkait itu. Jadi kalau mediasi itu dia menunjuk mediator. Kalau negosiasi bisa langsung. Kalau menunjuk mediator, kalau sekarang mediator itu harus ada harus ada pendidikan, harus ada sertifikatnya, ada semacam SK-nya ya, bahwa dia itu mediator, sebagai mediator. Nah, dia harus menunjuk mediator. Mediator ini tidak bisa mengambil keputusan, ya menengahi, dan dia tidak bisa mengambil keputusan. Di proses seperti ini terjadi juga, gitu. Walaupun kemudian masuk wilayah-wilayah pembuktiannya juga agak rumit juga. Akhirnya ada kesepakatan waktu itu terkait dengan pencemaran air dan pencemaran udara, banyak gagal panen padi, kemudian juga udara juga tidak bagus karena ada gas di sana. Nah, kondisi-kondisi ini kemudian ada mediasi, dan mediasi itu ya berhasil sebagian. Ya. Berhasilnya adalah kemudian perusahaan menyediakan bibit padi gitu, dan kemudian juga perusahaan memberikan bantuan untuk operasi dan sebagainya. Nah, itu variasi-variasi. Terus kemudian ada juga yang disebut dengan arbitrasi. Ya, arbitrasi ini biasanya lembaganya juga ada di sana. Ada lembaga internasional. Seringkali kita kalau beberapa waktu yang lalu pemerintah Indonesia dengan perusahaan apa gitu memilih arbitrator dari Singapura, kan kayak gitu, lembaga-lembaga ini. Jadi arbitrator ini ada lembaga tersendiri, masing-masing pihak ini menunjuk arbitrator, kemudian masing-masing kayak pengadilan, tetapi lebih banyak pada proses-proses perundingan, kemudian kalau kemudian tidak sampai kata kesepakatan, kemudian bisa arbitrator ini membuat keputusan dari hasil-hasil itu. Kalau mediasi itu kan ada dua ya. Mediasi itu yang saya sebutkan tadi, mediasi di luar pengadilan dan mediasi di dalam pengadilan. Sekarang diatur juga mediasi di dalam pengadilan. Mediatornya siapa? Hakim. Itu. Jadi sebelum pengadilan itu, sebelum proses gugatan perdata itu berjalan, maka akan dilakukan proses mediasi. Ini ada juga aturannya melalui peraturan MA nomor 203 yang ada juga diperbarui. Ini peraturan yang lama. Itu sifatnya sama, hasilnya itu final and binding, final dan mengikat. Kalau mediasi ini ada hal yang mungkin agak kelemahan dari beberapa upaya di luar pengadilan. Negosiasi dan mediasi itu di luar pengadilan ya, itu memang putusannya tidak bisa langsung dieksekusi. Ya, ini kelemahannya. Keputusan ini kemudian tetap harus melalui proses pengadilan untuk melakukan eksekusi. Tetapi bisa jadi kemudian kalau terkait dengan mediasi itu kan hasilnya atau negosiasinya itu kan hasilnya biasanya sebuah kesepakatan. Kontrak kerja atau kontrak apalah yang intinya itu. Dan intinya kontrak-kontrak itu kalau dia sudah dijadikan sebuah perjanjian, jadi perikatan, maka dia mengikat para pihak. Nah, kalau sudah mengikat para pihak, nanti gugatannya di pengadilan itu lebih mudah. Jadi, di pengadilan umum itu gugatannya itu biasanya menyangkut tentang dua hal ya. Kalau perdata ya, kalau tidak perbuatan melawan hukum ya terkait dengan manifestasi. Nah, ini bisa masuk ke sana manifestasi. Jadi ya itu ininya apa. Tapi kalau mediasi di pengadilan sama sifatnya seperti putusan pengadilan final dan binding serta executable dapat dieksekusi. Nah, kalau perdamaian atau putusan arbitrasi ya dia tetap saja harus dimohonkan eksekusi di pengadilan. Tidak bisa, tetap saja harus eksekusinya ke
pengadilan. Atau Pak Eko, sebelum dilanjutkan kita beri kesempatan kepada mahasiswa untuk mungkin ada yang bertanya. Nanti kalau misalkan tidak ada kita lanjutkan. Gimana? Boleh. Terima kasih Pak Eko yang telah menyampaikan terkait dengan ya profesi hukum. Ya di dalamnya banyak nggak taunya. Yang sepintas yang kita lihat itu hanya pengacara, nggak taunya luar biasa banyaknya ketika dihubungkan dengan mata kuliah kita tentunya. Di situ pada tema-tema kita sebagai orang sosiologi itu bisa untuk tampil di dalamnya, bahkan kalau sebagai peneliti sangat menarik untuk mengkorek semuanya. Kepada teman-teman silakan untuk misalkan bertanya atau mengklarifikasi atau mungkin mempunyai pengalaman yang agak berbeda dengan yang disampaikan Pak Eko tadi. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Atau gini Pak Agus, tak selesai ini. Oke. Yang agak menarik mungkin di bawah ini ya. Oke, Pak Eko, silakan Pak Eko dilanjutkan begitu. Kalau teman-teman belum ada yang berkomentar. Ya mungkin itu karena itu seringkali tidak banyak diketahui sehingga ininya masyarakat itu ya, apalagi kawan-kawan mahasiswa yang baru itu belum banyak muncul di media, di apa itu jarang sekali muncul memang. Betul. Ini karena tapi justru inilah yang kemudian profesi advokat itu lebih enak, lebih mudah, lebih gampang dan lebih jelas honornya gitu. Jadi nggak ketok gitu Mas ya, nggak ketok ya. Makanya jangan heran kalau ada pengacara ketok aneh meneng, nggak tahu sidang, nggak tahu apa, tapi ternyata mobilnya ganti-ganti. BMW kan kayak gitu. Kalau mobil ganti-ganti bisa jadi makelar gitu. Ya. Terus kemudian kalau yang tadi saya sengketa di pengadilan, ada juga sengketa di luar pengadilan. Kalau sengketa di luar pengadilan itu kalau dasarnya adalah Undang-Undang Kehakiman itu ada dua, melalui Mahkamah Agung dan melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau melalui Mahkamah Agung ya itu di bawahnya ada peradilan umum, peradilan agama, militer, tata usaha negara. Kalau Mahkamah Konstitusi ada lagi, terus kemudian ada peradilan lain-lain ya. Yang ini masuk ke dalam konsep di bawah Mahkamah Agung. Itu ada tipikor, ada hubungan industrial, ada perikanan, ada pemilu juga. Nanti masuknya ke sana. Tuh. Nah, kalau terkait dengan ini ya, peradilan umum ya, peradilan umum. Kalau peradilan umum itu biasanya hanya menyangkut untuk persoalan pidana dan perdata. Kalau pidana ya tentu saja ini menyangkut mulai dari konsepnya tadi saya katakan, kalau terkait dengan pidana maka ada dua bentuk, ada kejahatan, ada pelanggaran. Kejahatan, ada pelanggaran. Kalau pelanggaran itu biasanya apa? Yang Anda lihat biasanya Anda berkali-kali lakukan itu apa? Tilang polisi, itu pelanggaran. Kalau pidana kejahatan ya macam-macam itu, pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Nah, kalau di konsep pidana maka konsep kita advokat itu mendampingi. Dia mendampingi. Jadi kalau ada klien gitu ya, ada klien ya dia didampingi kliennya. Dia duduk di sebelah kliennya. Duduk di sebelah kliennya pada saat gambaran singkat ya, proses pidana itu kan mulai dari menjadi tersangka. Menjadi tersangka itu biasanya konsepnya di kepolisian. Kalau pidana umum ya, kalau pidana korupsi itu polisi, jaksa langsung bisa melakukan penyidikan itu atau KPK. Jadi lembaganya adalah KPK. Ada. Kalau pidana umum, saya bicara pidana umum aja dulu terkait dengan ini. Maka mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Ini peradilan umumnya. Dan pendampingan itu bisa dilakukan mulai dari kepolisian. Seperti yang saya katakan tadi bahwa hak dari tersangka atau terdakwa itu didampingi penasihat hukum dan diberitahu apa kejahatan apa yang disangkakan.
Nah, mulai dari sini. Jadi nanti dari kepolisian itu nanti bentuknya adalah tersangka. Tersangka ini ada penyelidikan. Kalau penyelidikan masih belum tersangka. Kalau sudah penyidikan masuk tersangka, namanya tersangka. Nah, kalau sudah tersangka kemudian nanti ada proses penuntutan. Penuntutan selesai disampaikan ke pengadilan namanya jadi terdakwa. Terdakwa. Jadi terdakwa dia kalau sudah di pengadilan, di sidang itu terdakwa. Jadi saudara terdakwa, nah, gitu. Jadi bukan saudara tersangka, saudara terdakwa. Terus didakwa. Yang awal kan masih disangka. Sangka ya. Ini sudah didakwa, terdakwa. Kalau di pengadilan itu sudah namanya terdakwa. Nah, terdakwa ini dia punya hak-hak macam-macam, dia punya hak ingkar, hak macam-macam dan sebagainya itu. Jadi prosesnya adalah kemudian kalau sudah diperiksa, kalau di polisian dibuat berkas-berkas macam diserahkan kepada kejaksaan, kejaksaan kemudian kalau sudah lengkap diteruskan, kalau belum lengkap dikembalikan ke kepolisian untuk dilengkapi, kalau sudah lengkap disampaikan kepada ke pengadilan, dari pengadilan ini baru kemudian proses itu disidang. Nah nanti diputus gitu. Kalau di sidang kan ada saksi, ada bukti ya, tetap di persidangan itu ada bukti, ada 5 alat bukti, ada saksi, keterangan ahli, kemudian surat, kemudian petunjuk itu rangkaian itu dan keterangan terdakwa. Itu yang disidangkan di sana, dicari ini. Dan nanti ada putusan hakim. Nah, putusan hakim itu bentuknya 3 putusan kalau pidana. Apa? Pertama itu tidak diterima, pertama itu lepas dari tuntutan, kemudian bebas dari tuntutan, dan terakhir vonis. Kalau lepas dari tuntutan itu biasanya prosedur tidak dilalui, atau bisa jadi biasanya itu terkait dengan bahwa tindakan itu ada, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Kasus Samsul Nur Salim di SP3 KPK dianggap benar ada perbuatan itu, tapi perbuatan itu bukan perbuatan pidana. Makanya itu orang itu jadi lepas dari segala tuntutan. Kalau bebas itu perbuatannya tidak terbukti. Nah, kalau lepas tadi perbuatannya ada, tapi bukan tindak pidana. Tapi kalau bebas dia tidak terbukti. Perbuatannya tidak terbukti perbuatan pidana. Jadi kalau dituntut dia melakukan pembunuhan, oh ternyata dia bukan melakukan pembunuhan. Nah, itu bebas. Nah, kalau bebas ini biasanya jaksaan bisa langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, kemudian setelah itu ada juga yang namanya vonis. Kalau vonis atau putusan sanksi itu kemudian ada ya berapa ancaman hukumannya. Dia diancam hukuman ini dan kemudian diputus harus menjalani pidana sekian tahun, sekian bulan, membayar biaya perkara sekian, dan sebagainya. Itu namanya putusan yang berusi vonis hukuman. Gitu. Jadi 3 model itu terkait dengan ini. Dan juga bisa kalau kemudian di pengadilan negeri nggak sampai, nggak terima, bisa ke pengadilan tinggi, bisa ke Mahkamah Agung, dan terakhir proses peninjauan kembali. Kalau perdata, ya kalau kasus perdata sama juga. Kalau perdata bisa didampingi atau diwakili. Jadi kalau perdata itu yang bersangkutan tidak hadir, tidak apa-apa, ada wakilnya. Wakilnya yaitu pengacara tadi, advokat atau siapa. Kalau di perdata biasanya gugatannya itu seringkali muncul adalah perbuatan melawan hukum. Dasarnya pasal 1865 KUH Perdata atau BW. Atau yang kedua wan prestasi. Wan prestasi itu KUH Perdata juga, terkait dengan KUH Perdata gitu. Kalau wan prestasi itu kan kalau dilihat pasal 1243 ya, 1243 12. Wan prestasi itu gini kan. Kalau perbuatan dari perikatan ya, kalau kita bicara tentang ini ya, tentang KUH Perdata. Perikatan itu karena serang terikat itu karena undang-undang dan bisa karena perjanjian.
Kalau terkaitan dengan undang-undang, biasanya itu masuk ke dalam wilayah-wilayah yang disebut dengan perbuatan melawan hukum 1365 tadi. Tapi kalau perjanjian, jadi orang itu juga bisa terikat oleh perjanjian. Dan karena dia menyalahi perjanjian, maka digugat dengan manifestasi. Yaitu 1343 tadi. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari proses perjanjian itu kan muncul sebagai undang-undang para pihak. Contohnya begini, kalau perdata ya, kalau tadi ya perikatan karena undang-undang, kalau Anda kemudian melakukan sebuah kegiatan, misalnya Anda membuat rumah, terus kemudian karena kerasnya membuat rumah, dok, pakai paku bumi dan sebagainya, sehingga rumah sebelah Anda itu pecah-pecah dan hancur atau sampai rusak. Nah, inilah perikatan. Kenapa? Karena perbuatan Anda itu merugikan tetangga Anda, sehingga tetangga Anda berhak untuk minta ganti rugi. Minta ganti rugi ini bisa juga semua kasus gitu. Kasus perdata, kasus lingkungan juga bisa. Setiap kasus itu kita juga gugatan lingkungan dulu juga minta ganti rugi gitu. Minta ganti rugi. Nah, kalau one prestasi itu biasanya lahir dari perjanjian. Ya, kalau Anda kontrak rumah, Anda jual beli rumah, ternyata jual belinya kemudian rumahnya itu belum jadi. Anda bangun rumah mestinya 1 tahun jadi, ternyata nah, ini kemudian prestasi. Kenapa? Sudah diperjanjikan sebelumnya. Nah, karena sudah diperjanjikan, maka konsepnya adalah ya orang itu harus memenuhi prestasinya. One itu dia tidak mengingkari janji, makanya dia harus melalui gugatan perdata itu dianggap dipaksa untuk melaksanakan perjanjian yang ada. Itu peradilan umum ya. Peradilan umum itu juga begitu. Kalau perdata itu putusan hakim itu ada satu terkait dengan putusan bahwa putusan itu tidak dapat diterima, putusan itu ditolak dan putusan diterima. Jadi kalau putusan tidak diterima, itu kembali lagi. Putusan tidak diterima itu karena prosedurnya tidak terlampaui. Nah, kalau putusan ditolak, itu putusan tidak ada buktinya. Gugatannya tidak terbukti. Nah, kalau diterima biasanya sebagian atau seluruhnya biasanya ada bukti-bukti yang mengarah ke sana. Nah, ini yang terjadi gitu. Jadi tetap saja, jadi jangan dianggap kemudian kalau putusan di perdata itu diterima dan ditolak itu sama. Enggak sama, tidak diterima itu dari kawan-kawan tidak terima itu belum ditolak. Bukan, jadi tidak terima sama ditolak itu berbeda. Kemudian ada pengadilan lain yang namanya pengadilan agama. Pengadilan agama ini memeriksa dan memutus penyelesaian perkara hanya orang-orang Islam. Berkait dengan perkawinan, terkait dengan kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Ini undang-undangnya juga sudah dirubah sampai 2 kali. Undang-Undang 7 tahun 2089, kemudian ada perubahan-perubahan. Kemudian ada peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan tata usaha negara ini juga menyangkut tentang persoalan-persoalan sengketa tata usaha. Sengketa apa? Sengketa menyangkut keputusan yang dibuat. Keputusan itu apa? Bisa disengketakan. Keputusan itu bisa disengketakan kalau keputusan itu sifatnya final. Sifatnya kemudian adalah individu, sifatnya konkret. Jadi modelnya adalah keputusan. Jadi kalau di dalam hukum itu ada 2 model ya, yang sering disebut itu namanya keputusan sama peraturan. Kalau peraturan itu namanya regeling, itu mengatur, sifatnya umum. Kalau keputusan itu beskiking, itu sifatnya khusus. Dan itu menentukan konkret sifatnya. Jadi kalau keputusan seseorang jadi bupati, itu namanya keputusan. Itu beskiking. Tapi kalau tata cara menjadi bupati, itu namanya regeling, peraturan. Nah, 2 hal ini yang mungkin ini pengetahuan dasar hukum yang mungkin perlu diketahui lah, sekedar tahu supaya kita kalau ada berita gitu bisa membedakan. Nah, kalau tata usaha juga begitu. Misalnya gini, gugatan terkait dengan SK adanya surat izin mendirikan bangunan. Itu bisa pihak-pihak yang dirugikan itu melakukan gugatan.
karena izin mendirikan bangunan di kawasan ini membuat kawasan ini jadi trouble, rusak semua jalannya dan sebagainya, itu juga bisa. Terus kemudian ada namanya peradilan militer, ini untuk anggota TNI. Kalau dulu anggota Polri masuk di dalam peradilan militer, tapi sekarang Polri masuk di dalam peradilan umum. Ada ketentuan di sana, Polri masuk peradilan umum. Kalau dulu TNI dan Polri, sekarang TNI saja, karena Polri masuk dalam peradilan umum. Cuma yang di Indonesia itu peradilan militer ini adalah peradilan untuk anggota TNI. Di beberapa tempat di luar negeri itu bukan anggota militer itu bisa dilakukan di peradilan umum. Yang dilakukan di peradilan militer itu terkait dengan persoalan-persoalan menyangkut militer, disersi, kemudian melakukan apa ya tidak sesuai prosedur militer. Jadi berkaitan dengan militer, bukan orangnya ya. Kalau di kita orangnya, kalau orangnya dan perbuatannya. Kalau di luar negeri biasanya perbuatannya. Tuh, terus kemudian ada juga ya, terus kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini lahir mulai tahun 2003 ya. Ini akibat dari amandemen undang-undang kita yang memasukkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu ini. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembutaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Menguji tentang Undang-Undang 45. Misalnya begini, kemarin itu ada dilakukan oleh Perludem macam-macam itu dan kawan-kawan itu menggugat agar pemilu serentak itu dibedakan. Awalnya kan begini, dulu itu kan pemilu itu kan dibedakan, pemilu presiden dan pemilu legislatif itu beda. Terus ada gugatan dari ya siapa itu pakar komunikasi UI itu Effendi Ghazali ya dan kawan-kawan itu untuk menyatukan. Akhirnya ditetapkan bahwa pemilu serentak itu tahun itu 2013. Pemilu serentak antara presiden dan pileg itu jadi satu. Akhirnya kemudian disebutlah pemilu serentak. Tetapi pada waktu itu karena pemilunya sudah dekat tahun 2014, maka dia tidak dilaksanakan pada tahun 2014, dilaksanakan pada tahun 2019. Dilakukan pada tahun 2019, akhirnya kemudian ada pemilu serentak. Kemudian ada lagi gugatan tahun 2020. Gugatan yang menyatakan bahwa agar pemilu ini bisa dibedakan, dipecah lagi gitu. Nah, ini apa? Pada awalnya itu landasannya adalah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena Undang-Undang Dasar kita itu pemilu presiden dan pemilu legislatif pemilihan umum jadi satu. Makanya kemudian dicatatkan serentak. Nah, ya kalau yang kemarin itu kemudian ada gugatan untuk memisahkan lagi, itu tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi dia boleh dipisah antara pemilu presiden, pemilu legislatif. Tetap saja pemilu presiden, legislatif, DPD dan DPR itu tidak boleh, pemilu presiden, DPD, DPR itu tidak boleh dipisah. Kalau yang lain boleh dipisah dengan itu. Prinsipnya itu, walaupun ada 6 variasi itu. Itu terus kemudian satu lagi Mahkamah Konstitusi itu memberikan keputusan atas pendapat DPR. Kalau dia melakukan pelanggaran hukum, ini nggak pernah terjadi. Kalau keputusan perselisihan hasil pemilu yang sering kita lakukan, kita tahu banyak terkait dengan itu. Kita kemarin lihat hasil pilkada di Kalsel misalnya untuk dilakukan pemilihan ulang. Saya pernah juga waktu di KPU Surabaya itu diperintahkan untuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penghitungan ulang dan pemungutan suara ulang. Jadi ini hasil-hasil yang pernah ada. Terus kemudian terakhir lain-lain ada juga terkait dengan yang lain. Ada tipikor, ada pemilu, ada dan sebagainya. Ini mungkin yang bisa ini saya sampaikan, mungkin Pak Agus.
Jadi ini ya mungkin bisa dilakukan diskusi. Kalau saya ngomong-ngomong terus nanti. Oke, Pak Iko, terima kasih atas pengantarnya. Yang pasti kita semuanya sudah terbuka betul terkait dengan profesi hukum, meskipun sebetulnya banyak hal khusus adalah di dunia pengacara, di advokat. Silahkan teman-teman untuk menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi mungkin hal yang perlu dipertanyakan, silahkan. Yang pasti bahwa kalau berbicara dunia pengacara, tidak hanya Hotma Sitompul saja yang kaya, banyak orang yang kaya, tapi yang tidak kaya pun juga banyak. Halo, teman-teman. Udah paham semua apa nggak paham semua? Ini kelihatannya teman-teman terlalu serius mulai pagi sampai nanti di depan laptop terus ini. Gimana? Apakah bisa dipahami teman-teman? Jadi kalau profesi hukum ya seperti itu sebenarnya. Saya lebih banyak ngomong advokat karena profesi saya. Karena saya kalau ditanyain nanti saya bisa menjawab banyak. Julia, Winona boleh berkomentar, Vivin, Salma, Agnes, silakan kalau mau menyampaikan. Adinda, Dinda, silakan. Jadi ya jangan takut juga kalau jadi advokat itu salah satunya ya advokat itu tidak boleh disamakan dengan kliennya. Jadi kalau kliennya pembunuh nanti dianggap advokat pembunuh. Jangan. Terus kemudian advokat juga begitu. Jadi advokat itu prinsipnya adalah dia bukan belani sing salah. Jangan dianggap dia belani salah gitu, bukan. Ya dia melakukan proses di mana proses itu apakah proses itu sesuai hukum dan hak-hak tersangka atau terdakwa ini dilindungi gitu. Jadi proses nggak boleh ada paksaan dan sebagainya. Kalau dulu itu ada zaman Hindia Belanda itu pengakuan kayak di sistem Amerika itu pengakuan itu alat bukti yang sempurna. Kalau kita enggak, sistem kita pengakuan bukan alat bukti sempurna. Kalau di Barat di Anglo-Saxon sekarang pengakuan itu PPT-nya kalau kita stop dulu ya. Oh ya boleh. Biar bisa berhadapan-hadapan dengan para mahasiswa. Oke. Lanjut Pak Iko, sambil menunggu teman-teman. Ya nanti kalau ada yang ini ya langsung aja ya. Oke, terima kasih. Silakan siapa yang mau menyampaikan? Izin bertanya, Pak. Siapa ini? Winona atau siapa ini? Fatimah aja dulu. Fatimah dulu. Oh baiklah. Izin bertanya. Baik, mengenai beberapa kasus-kasus yang di Indonesia kan biasanya kan kasus itu melibatkan dua pihak. Pihak pertama pihak benar, pihak salah. Nah, advokat pekerjaan pada bidang-bidang advokasi itu kan harus memperjuangkan hak-haknya tersangka dan hak-hak korban, memperjuangkan kasusnya hingga menang. Namun kan tersangka di sini tetaplah salah, Pak. Lalu bagaimana advokat dalam menyikapi hal tersebut? Begitu kira-kira, Pak. Jadi advokat yang pokoknya yang didampingi harus menang, begitu Fatimah maksudnya? Iya Pak, sesuai prinsipnya kayak memperjuangkan kasus seperti itu. Dan bagaimana hati nurani para advokat khususnya Pak Eko ini ya? Mohon maaf Pak. Satu persatu aja, monggo Pak Eko langsung dijawab nanti. Langsung ya? Ya bukan persoalan benar dan salah. Jadi ada dua yang tadi saya katakan. Kalau itu sifatnya keperdataan,
itu bisa saja kita negosiasi ya, negosiasi, kita bisa rundingan, bisa mediasi, macam-macam. Jadi tidak harus kemudian ada harapan salah menang. Tapi kalau sudah di pengadilan, memang kita kan prinsipnya kan advokat itu mewakili atau mendampingi klien, mendampingi pemberi kuasa itu. Nah, kalau kasusnya perdata, ya bisa walaupun di pengadilan kita masih bisa rundingan, kita misalnya bisa mediasi. Tapi kalau di pidana, di kasus pidana, ya kita mewakili kepentingan itu bukan kemudian dalam konteks kita membela kesalahan. Kita adalah membela hak-hak tersangka. Jadi walaupun orang itu tersangka, dia punya hak. Haknya apa? Haknya adalah dia diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum dia dinyatakan bersalah. Nah, presumption in innocence. Jadi seseorang itu dianggap tidak bersalah sebelum putusan hakim itu menyatakan bersalah. Terus kemudian ya paling-paling kalau kemudian dia bersalah ya kita nyata-nyata ya hak-hak yang lain yang kita jangan sampai kemudian dihilangkan. Paling-paling juga kita minta keringanan hukuman. Jadi bukan kemudian yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Karena prinsipnya masing-masing yang bersengketa itu punya dasar hukum. Masing-masing dasar hukum itu selalu kuat menurut dia. Selalu kuat menurut dia, sehingga menurut dia itu benar, makanya tidak ada yang salah. Baru hakim yang menentukan apakah pendapatnya dia itu benar apa salah. Kalau pendapatnya dia benar, dia diputus dimenangkan. Gitu. Jadi ya kalau kemudian ternyata dia membunuh terus belain pembunuh, bukan, membelain haknya. Jadi jangan sampai kemudian dipaksa. Karena ya itu tadi prinsip hukumnya begitu, prinsip hukumnya orang itu tidak boleh dianggap bersalah. Dan orang itu harus punya hak untuk didampingi. Jadi jangan dipaksa untuk ngaku kayak di kasus di Amerika. Saya pernah menangani kasus pelanggaran imigrasi ya, ada warga Amerika. Itu marah sama saya sebagai pengacaranya. Karena apa? Katanya dia, udah saya mau mengaku saja. Nanti saya disuruh tawar-menawar dengan jaksa. Nah, kalau sistem di Amerika itu terjadi memang begitu. Jadi jaksa itu tawar-menawar kalau penjahatnya itu, tersangka terdakwanya itu kemudian mau mengakui, oke, kamu mengaku atau kamu membawa bukti, kamu menjadi saksi kasusnya sehingga hukumanmu nanti tuntutannya cuma sekian. Itu terjadi di Amerika, itu hukum sana. Di Indonesia tidak ada. Tidak ada itu. Jadi tidak ada sistem tawar-menawar. Jadi ya saya katakan sama klien itu, orang Amerika waktu itu saya bilang, sistemnya itu beda. Sistemnya adalah kita memberikan bukti pembuktian dan hakim yang menentukan bersalah atau tidak. Akhirnya dia diputus menyalahi izin tinggal. Lumayan dideportasi. Fatimah, apakah bisa menerima yang disampaikan Pak Eko? Karena saya melihatnya paradigmanya Pak Eko adalah sebagai pengacara yang mempunyai dasar tentang apa yang menjadi atau pola pikir itu tadi. Tapi Fatimah, dasar pikirannya masyarakat yang melihat ini pengacara kok golek-golek wae toh. Kelihatannya gimana? Pengacara kok ketane bener tok. Nah, dasarnya memang kita harus berpikiran bahwa yang kita lakukan benar. Kalaupun klien melakukan kesalahan, kita melakukan, jangan sampai klien itu dilanggar haknya, gitu loh. Kalau membunuh jelas-jelas membunuh ya jelas tidak apa-apa. Tapi paling-paling kan kita minta ada keringanan hukuman, kan begitu. Kalau dia jelas-jelas pembunuh. Dia biasanya di akhir itu kan ada pembelaan, ada pledoi. Nah, pledoi itu satu berisi tentang bahwa tidak terbukti. Biasanya begitu kan, masih terbukti ya kita ngomong tidak terbukti. Yang kedua biasanya berisi kalau terbukti minta keringanan hukuman. Ya, jurus terakhir ya keringanan hukuman itu. Jadi kalau sebenarnya kalau gampang kalau sudah di sidang itu unsurnya terpenuhi apa tidak itu bisa dilihat. Nah, kalau sudah terpenuhi ya biasanya pengacara ya gak ngotot, gak salah, paling-paling ya itu tadi minta keringanan. Fatimah, sudah atau masih mau merespon balik? Maksud dari asimilasi hukum itu seperti apa ya Pak ya? Atau kayak tuntutan diturunkan seperti itu loh Pak. Dan itu kenapa bisa terjadi? Iya, asimilasi. Bukan asimilasi itu biasanya
masyarakat di LP, di LP, ya, pengenalan. Ya, biasanya proses-proses sebelum dia bersalah dikeluarkan dan sebagainya. Karena di dalam undang-undang kita itu disebutkan di sana di hukum acaranya itu ada proses yang namanya banding dan kasasi. Ya, kalau banding itu begini, kalau Anda tersangka atau terdakwa, kalau orang terdakwa kemudian dihukum, misalnya dia merasa tidak bersalah kemudian dihukum, dia bisa mengajukan banding pengadilan lebih tinggi bahwa dia tidak bersalah. Atau kalau dia dihukum terlalu berat, dia ngomong, saya minta keringanan hukuman. Sehingga kalau dihukum 10 tahun, ya saya minta diskon, misalnya 5 tahun. Kalau tidak terima lagi, masih bisa ada Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu hakim tertinggi di Indonesia, itu sistemnya begitu. Memang undangnya begitu. Kalau tidak terima lagi, upaya hukum luar biasa lewat peninjauan kembali. Jadi prosesnya itu, ya kalau tidak diterima di bawah, ya di tengah masih berat ya di atas. Jadi nggak final lah, jangan sampai orang itu di pengadilan awal langsung kecuali pengadilan pengadilan yang sifatnya biasanya ada pemilu, ada macam-macam, itu ada pengadilan yang hanya dibanding saja, hanya di pengadilan negeri saja. Ya. Terima kasih Pak Eko. Saya pikir cukup ya Fatimah ya. Cukup untuk Fatimah. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Cukup Pak. Terima kasih banyak. Oke. Selanjutnya siapa yang mau bertanya atau mengklarifikasi lagi? Winona? Ya Pak. Oke, silakan. Ya tadi kan Fatimah bertanya mengenai yang seolah-olah pengacara terlihat benar gitu. Nah. Itu tuh kemarin saya sempat berdiskusi dengan teman saya yang sosiologi. Dia itu bilang bahwa kadang-kadang di peradilan hukum itu misalnya ada kasus pencurian. Satu orang mencuri ayam gitu, misalnya ayamnya cuma satu. Tapi karena ayam cuma satu ini, kalau nggak salah, setahu saya di hukum itu kejahatan pencurian di bawah 2,5 juta itu tidak bisa dipidanakan, lebih baik secara damai saja. Nah itu tuh kadang-kadang sama polisi dibuat jadi 5, jadi 10 gitu. Nah itu tuh dalam pandangan Bapak sebagai advokasi yang dari paradigma advokasi seperti apa? Terima kasih. Ya itu tadi lah sebenarnya kita kan mewakili dan mendampingi klien ya. Terkait dengan kasus-kasus seperti itu sebenarnya kan begini. Banyak kasus-kasus seperti itu biasanya tidak didampingi oleh pengacara ya. Kasus-kasus kayak gitu banyak tidak didampingi oleh pengacara atau advokat. Seringkali di proses di kepolisian itu kemudian banyak pelanggaran. Makanya advokat itu mencoba melakukan proses apa yang disebut dengan pendampingan untuk mendampingi hak-haknya itu. Jadi jangan sampai nyuri cuma 1 terus dimasuk jadi 10. Itu sih penting. Kalau ada cerita-cerita juga di kasus narkoba Pak ya. Kadang-kadang itu ada yang nakal-nakal gitu, ada yang nakal-nakal terus diselipin. Sebenarnya enggak ada. Tapi diselipin di situ. Ya itu biasanya di bandara atau ketika cegatan momen polisi. Ya kadang-kadang begitu. Tapi kan kita nggak bisa nggak bisa buktikan bahwa itu seperti itu. Tapi cerita-cerita begitu itu ada. Iya, cerita. Makanya kemudian prosesnya itu perlu didampingi untuk membuktikan bahwa itu. Kalau sudah pengacara atau advokat yang dampingi, biasanya ya itu konstruksi hukumnya prosedurnya itu dilalui dengan baik. Kalau misalnya saya pernah dulu di Malang itu ada peradilan anak gitu. Peradilan anak itu mestinya dia tidak terbuka untuk umum. Tapi ternyata dia terbuka untuk umum. Kan kasihan anak-anak ini. Saya melihat juga ternyata ada juga hakimnya itu pakai toga. Mestinya itu boleh tidak pakai toga. Psikologis kayak gitu prosedur-prosedur seperti itu. Jadi ya karena apa? Karena ternyata anak ini orang miskin. Dia cuma nyuri odol.
Ya seringkali lah kita bilang bahwa ada orang yang nyuri kayu bakar seikat, ngambil kayu di hutan, terus kemudian ngambil kelapa, ngambil sandal jepit, yang dulu seperti itu. Winona tadi kok menyampaikan 2,5 juta tidak bisa dihitung tadi, sumbernya dari mana referensinya? Mungkin Pak Eko juga bisa mengklarifikasi. Bukan, itu biasanya ada di gini loh, di Anuan Polri. Itu sekarang itu ada yang disebut dengan atau dari peraturan Mahkamah Agung, itu ada perbuatan-perbuatan di mana perbuatan-perbuatan itu boleh dilakukan restoratif justice. Ya, jadi yang mendatangkan para pihak itu sehingga para pihak ini keadilan semuanya. Jadi tidak semua kasus kemudian termasuk kemarin yang ramai itu kan kasus ITE ya. ITE itu boleh kemudian restoratif justice selama kemudian para pihak boleh sepakat, kecuali kalau kasusnya itu yang besar-besar. Kalau seorang kemudian merasa oleh tetangganya masukkan YouTube atau masukkan terus enggak, lah itu sebenarnya masih bisa dilakukan proses rundingan. Terus ada juga hal-hal yang itu ada peraturan ininya ya, Kapolri-nya ada. Termasuk juga tentang pengadilan-pengadilan yang membatasi itu. Ada peraturan-peraturan yang membatasi kalau misalnya kasus A gitu, kayak pemilu ya, undang-undang pemilu kita. Kasus-kasus pemilu itu tidak boleh lebih dari pengadilan tinggi loh ya. Tidak boleh lebih dari pengadilan tinggi. Dia harus ada di pengadilan tinggi paling maksimal. Kasus-kasus yang lain itu ada kasus hanya pengadilan. Ya kayak gitu itu muncul di beberapa peraturan-peraturan, termasuk tentang batasan-batasan ini ada di peraturan-peraturan Mahkamah Agung, ada di peraturan kepolisian. Gitu. Dan kan juga ada ancaman hukuman yang di bawah 5 tahun itu nggak boleh tidak ditahan. Bukan nggak boleh tidak ditahan. Tapi kalau di atas 5 tahun itu ditahan. Wajib. Tapi biasanya itu juga boleh ditangguhkan kan gitu. Hak tersangka itu boleh mendapatkan penangguhan penahanan tadi. Ya itu termasuk hak. Dan itu caranya pengacara untuk mendampingi itu, mengurangi derita yang akan diakibatkan, yang akan diderita oleh tersangka atau terdakwa. Ada tahanan kota, dana. Boleh. Jadi ada beberapa aturan-aturan begitu memang pembatasan. Winona, apakah sudah bisa diterima atau mungkin ada yang belum terklarifikasi? Winona? Sudah Pak, cuman sebenarnya saya ada pertanyaan satu lagi, cuman saya nggak tahu ini valid atau tidak. Ya, silakan. Ya, ini pertanyaannya soalnya berdasarkan film mungkin. Jadi kalau di Indonesia itu kan saya belum pernah datang ke pengadilan sesungguhnya. Jadi saya tahu itu pengadilan Indonesia jadi cuma dari yang menentukan putusan itu jaksanya gitu. Nah, kalau di British Inggris gitu kayak ada juri. Jadi mereka mendengar putusan dari hakim, mendengar pernyataan dari tersangka dari sebagainya, lalu mereka yang memutuskan apakah orang ini bersalah atau tidak. Nah, itu apakah benar atau tidak? Kemudian kalau benar, kenapa di Indonesia nggak digunakan gitu, Pak? Makasih. Oke, Pak Eko langsung dijawab, Mawon. Jadi sistem hukum kita, di sistem hukum di dunia itu ada dua yang paling terkenal, yaitu sistem hukum Eropa kontinental sama Anglo-Saxon. Eropa kontinental, Eropa daratan maksudnya. Eropa daratan, terus kemudian Eropa Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu common law. Common law itu biasanya hukum lahir dari dari kebiasaan-kebiasaan. Itu dianut oleh Inggris, common law Inggris masuk ke Amerika. Kalau di negara dekat-dekat kita itu ada Malaysia, persemakmuran Inggris itu biasanya pakai common law. Kalau kita Indonesia itu karena dijajah Belanda, pakai Eropa daratan, dijajah Belanda, dijajah Perancis, aslinya Perancis. Itu bukunya awalnya kode Babilonia itu dari Hammurabi, itu kode Hammurabi itu masuk ke Perancis, dari Perancis dipakai Belanda, Belanda itu pernah dijajah Perancis. Dari Prancis itu Belanda itu kemudian dipakai oleh kita, sistemnya Eropa kontinental. Eropa kontinental itu hakim itu fokus, hakim itu pusat. Hakim itu pusat. Jadi yang menentukan di pengadilan, yang menentukan itu hakim.
Jadi kalau ada jaksa itu mewakili negara, kalau ada pengacara atau terdakwa itu mewakili yang bersangkutan karena dianggap bersalah. Orang ini beradu argumentasi, beradu bukti, beradu saksi dan sebagainya, diputus oleh hakim. Hakimnya hakimnya itu satu hakim itu, maksudnya hakimnya itu bisa 3, bisa 5, majelisnya bisa 1. Dan itu yang memutuskan hakim. Berapa putusannya, dasarnya apa? Undang-undang KUH pidana, undang-undang KUH. Dasarnya adalah undang-undang itu yang dipakai dasar itu. Itu hukum kita. Tapi kalau Eropa, kalau common law, jadi di hukum kita itu jurisprudensi, putusan-putusan yang sebelumnya itu tidak mengikat untuk dipakai. Nah kalau common law Inggris, Amerika dan kawan-kawan, termasuk Malaysia, itu pakai common law itu, yang kemudian sistem peradilannya pakai juri. Jadi juri ini dipilih dari masyarakat secara acak, ya nanti dia akan diisolasi ya, itu, dan dia tidak boleh baca macam-macam. Banyaknya 12 orang juri ini, dia disuruh menyatakan kemudian dia tidak berpengetahuan hukum, bisa berpengetahuan hukum bisa tidak. Jadi dia tidak harus memiliki pengetahuan hukum. Dia masyarakat umum yang diambil acak. Dia nanti hanya mengatakan bahwa ini bersalah apa tidak. Jadi nanti ada, kalau lihat, cobalah sekali-kali kalau punya, lihat di, itu ada Law and Order ya, itu biasanya di pengadilan ada, itu film ya, film Law and Order itu biasanya itu mereka akan bicara, misalnya pembunuhan tingkat 1, pembunuhan tingkat 2, pembunuhan tingkat 1 itu pembunuhan yang direncanakan. Kalau kita punya pembunuhan direncanakan pasal 340, itu pembunuhan direncanakan, ancaman hukumannya mati. Pembunuhan tingkat 1, kalau Anglo-Saxon, pembunuhan tingkat 2 itu karena kelalaian biasanya gitu. Nah kalau kita punya karena penganiayaan berat dan sebagainya ya, itu. Jadi nanti dia menentukan itu. Besaran hukuman biasanya hakim yang menentukan. Hakim hanya mengatur, tapi dia menentukan. Ada ring hukuman di situ, sudah ada range hukumannya. Juri ini menyatakan yang bersalah ini A, B, C, D, dia bersalah. Dia bersalah melakukan pembunuhan tingkat 1, dia bersalah. Itu yang dilakukan untuk kasus pidana ya. Dia juri yang menentukan dia bersalah apa tidak, tapi bukan juri yang menentukan besaran hukuman ya. Kalau kita itu hakimnya menentukan besaran hukuman sekaligus dia menentukan Tapi kalau Anglo-Saxon itu juri menyatakan kebesarannya orang itu. Nah, hukumannya sudah ada di di ketentuan-ketentuannya itu. Dan nanti bisa hakim. Makanya kemudian bisa juga jaksa pengacara negaranya itu bertawar-menawar dengan tersangka terdakwanya ya. Itu. Jadi dia bisa tawar-menawar tentang terdakwa. Kalau di kita nggak boleh. Tapi itu kasus kasus pidana ya. Kalau kasus perdata ya sama saja. Di sana juga pengacara yang punya Bagaimana? Dari pengacara yang baik. Bagaimana Winona, sudah bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Winona. Masih ada kesempatan satu lagi pertanyaan kalau memang ada dari teman-teman. Jadi mumpung masih bersama Pak Eko Sasmito, mengupas bagaimana tentang profesi hukum. Silakan teman-teman untuk bertanya kalau ingin memperdalam apa yang disampaikan beliau tadi, atau mungkin pengalaman ketika di rumah, ataupun yang lainnya. Kita nanti 4 menit lagi kita tutup kelas ini. Silakan kalau masih ada. Bapak, saya izin bertanya. Silakan Julia. Itu Pak, kan di Bangkalan tuh kayak pernah gitu kayak kasus pembelian ijazah palsu. Nah, di dalam kasus pembelian ijazah palsu ini, gurunya yang membeli ijazah tuh juga selain jadi korban juga jadi tersangka. Lalu ini fungsi advokatnya di dalam kasus ini gimana ya Pak? Kok selain jadi tersangka juga, gurunya juga terjadi korbannya juga. Karena kan udah membeli tapi kan ijazah yang dikeluarkan itu ijazah palsu. Dalam bahasa lain, Julia, kok bisa advokatnya kok masih tersangka? Kan seharusnya kan aman tadi sebagaimana penjelasan Pak Eko gitu ya, Julia ya? Silakan Pak Eko. Kan
pada saat beli dia ngomong, katanya asli. Ya, sebenarnya kalau dia dari, ya persoalannya dia paham apa enggak kalau itu palsu. Sebenarnya dia itu semestinya dia tahu. Dia tahunya begini, ada beberapa hal ya, misalnya begini. Kalau orang itu melakukan proses pendidikan itu mulai awal dia masuk sebagai mahasiswa atau sebagai guru apa SMA dan sebagainya. Terus kemudian tiba-tiba dia ijazahnya palsu, berarti itu penipuan. Dia nggak perlu jadi korban. Tapi kalau sebenarnya ya, sebenarnya dia itu tahu ya, dia tahu bahwa itu palsu, tapi masih ngotot dan digunakan, ya dia bisa menjadi tersangka kan begitu. Kalau awalnya dia yang tadi dia cukup jadi korban saja kan dia tidak tahu. Tapi kalau dia kemudian tahu sebenarnya terkait dengan ijazah-ijazah itu ya dia bisa jadi tersangka. Dia tahu dan digunakan kok. Beberapa kasus misalnya yang sering itu dipakai dulu di pencalonan ya Pak Agus. Saya itu pernah dipanggil di Polda terkait dengan calon yang menggunakan itu sudah paket C itu sudah paket C palsu lagi, kan luar biasa. Paket C itu juga mudah kan ya. Jadi ijazah paket C itu difotokopi, kemudian dihapus namanya, diganti namanya, difotokopi lagi. Nah, terus kemudian dilegalisir. Celakanya legalisirnya itu ya kok ya nggak ngerti kok ono legalisir gitu loh. Ya saya katakan saya waktu itu ya saya nggak tahu. Yang penting saya ada legalisir, saya nyatakan memenuhi syarat. Kan begitu Pak Agus katanya instruksinya Pak Agus dulu begitu, instruksinya Pak Agus begitu. Yang penting ada legalisirnya ada. Nah, kalau sebenarnya dia prosesnya kemudian dia tahu bahwa pendapatannya itu mendapatkan ijazah itu dengan cara yang tidak benar, dia jadi tersangka karena dia menggunakan itu. Bahkan sebelum menggunakan pun sebenarnya dia sudah bisa karena dia jadi percobaan kejahatan. Kalau percobaan pelanggaran tidak ada. Jadi percobaan pelanggaran itu tidak boleh dipidana. Tapi kalau percobaan kejahatan boleh. Dan itu boleh dipidana kalau menggunakan. Jadi mungkin saja kemudian dia tahu bahwa kasusnya itu dia pertama dia ditipu. Yang kedua dia tahu juga bahwa itu palsu, tapi tetap digunakan. Nah, itu yang membuat dia jadi tersangka. Ya, makanya kan terkenal itu di Bangkalan dulu. Oh, ijazah palsu dulu. Kalau ijazah saya asli, saya nggak bupati, Pak. Gubernur saya. Gubernur. Hebatnya orang Bangkalan itu. Ya, jadi ya itu saja kan guyonannya kan begitu. Waktu saya beli dulu katanya asli, Pak. Ternyata nggak asli. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi biasa jadi karena dia tahu. Kalau dia nggak tahu mestinya jadi korban. Tapi kemudian bisa jadi juga polisi melakukan bahwa yang bersangkutan itu menggunakan sebagai tersangkanya itu dia menggunakan dokumen yang tidak asli tadi. Itu menurut saya loh ya, menurut saya. Baik. Julia, apakah sudah terjawab? Ya Pak, sudah. Oke, terima kasih Julia. Karena waktu sudah 2 jam dan sudah panjang lebar, yang pasti terkait dengan hakikat profesi hukum, tadi sudah disampaikan secara teoritis, definitif, dan bahkan berbagai cerita yang ada, maksudnya cerita perjalanan profesi hukum yang ada, dan juga pengalaman Pak Eko. Sebagai closing statement, Pak Eko minta tolong hal yang paling menjadi pengalaman menarik dan mungkin pengalaman yang tidak menarik selama menjadi pengacara atau advokat ini, Pak Eko. Silakan. Ya, kalau menarik, sebenarnya menarik semua ya. Yang tidak menarik itu kadang-kadang kalau janjinya honornya sekian tapi nggak dikasih-kasih. Wah, itu. Bukan jadi begini. Kawan-kawan, jadi lawyer itu sebuah profesi yang mulia sebenarnya. Pengacara itu sebenarnya profesi yang mulia. Profesi hukum itu profesi yang mulia. Karena begini, seseorang itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia punya. Terhadap pengetahuan, dia harus bertanggung jawab terhadap ilmu yang dia miliki. Terhadap profesi, dia harus bertanggung jawab terhadap profesi. Makanya, untuk profesi hukum, dia tidak boleh kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mencederai etika profesi itu. Jadi
tetap bahwa kemuliaan profesi itu harus dijaga. Dan pengacara, advokat itu bukan menjaga, membela orang yang salah, tetapi kemudian mencoba menempatkan hukum itu pada proses dan prosedur yang benar. Itu yang perlu dilakukan. Jadi kalau kemudian ada pengacara yang mestinya kalah dan menang, itu bukan masalah itu. Kalau persoalan-persoalan data terkait dengan kalah dan menang, itu persoalan tentang alat bukti. Jadi kalau menyangkut benar, salah, kalah, menang, itu lebih banyak pada alat bukti. Kalau menyangkut dengan profesi, pendampingan, itu menempatkan pada prosesi prosedur. Prosedur, itu yang paling perlu diketahui. Jadi walaupun mungkin banyak orang-orang profesi, tidak hanya pengacara saja, semua profesi, termasuk profesi hukum itu banyak yang juga yang melakukan pelanggaran kode etik, pelanggaran etika, melakukan kejahatan. Tapi saya pikir tujuan profesi ini bukan ke sana. Tujuan profesi adalah menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menegakkan kepastian hukum, dan bagaimana hukum itu bermanfaat bagi masyarakat. Saya pikir itu Pak Agus. Terima kasih Pak Eko Sasmito, luar biasa penjelasannya, aplaus untuk beliau. Alhamdulillah, visiting lecture yang kedua tentang hakikat profesi hukum sudah selesai. Sekali lagi terima kasih Pak Eko atas berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga bisa memotivasi para mahasiswa sosiologi yang sebetulnya meskipun kita di dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, tetapi kita yang kita pelajari adalah sosiologi hukumnya. Jadi teman-teman sesudah mendapatkan tentang hakikat profesi hukum dari Pak Eko, selanjutnya silahkan ditarik ke wilayah sosiologi yang selanjutnya bisa menjadi bahan kajian, bahan penelitian terkait taruhlah keadilan, penegakan hukum, atau lainnya yang selanjutnya bisa menjadi riset-riset yang menarik bagi saudara semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Eko, terima kasih teman-teman semuanya, para mahasiswa sosiologi angkatan 2020 yang telah bergabung. Dan kita nanti insya Allah 2 minggu lagi seri 3 visiting lecture untuk sosiologi hukum akan kita laksanakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.